Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pengenalan OOP pada Java pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza Nur Maulana dari kelas TI 2022-02. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan OOP. OOP adalah kepanjangan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Lalu, apa sih tujuannya OOP? OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah aplikasi karena memiliki atribut dan metode yang dibungkus oleh suatu kelas ataupun objek. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan metode OOP? Karena dengan menggunakan metode ini membuat kode program kita lebih tertata menjadi rapi dan mempercepat pembuatan sebuah aplikasi. Selain itu, mempermudah maintenance ketika program semakin besar dan kompleks. Selanjutnya, ada kelas dan objek. Kelas ini merupakan sebuah blueprint dari sebuah objek ataupun cetakan untuk membuat objek. Dan kelas ini juga merupakan sebuah rancangan yang merepresentasikan dari sebuah objek. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah sebuah variabel instance yang merupakan wujud dari kelas. Selanjutnya adalah atribut dan metode. Atribut merupakan bagian dari sebuah kelas yang masih berhubungan erat dari kelas tersebut. Atau atribut juga merupakan sebuah karakteristik ataupun ciri-ciri dari objek tersebut. Selanjutnya adalah metode. Metode berperan menjelaskan bagaimana suatu atribut beraksi. Peran yang dimaksud yaitu berupa tingkah laku ataupun behavior yang menggambarkan sebuah objek. Selanjutnya adalah inheritance. Setiap kelas-kelas turunan dapat mewarisi karakteristik dan sifat dari kelas induknya. Artinya, ketika kita menggunakan konsep inheritance, kelas-kelas turunan ini dapat mewarisi atribut ataupun metode yang berada pada kelas induknya. Selanjutnya adalah konsep polymorphism. Polymorphism dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksudnya adalah kita dapat membuat metode yang sama seperti kelas induknya, namun berbeda perintahnya pada body metodenya. Selanjutnya adalah konsep encapsulation. Konsep encapsulation ini bertujuan untuk memastikan data sensitif pada suatu kelas tidak dapat diakses langsung oleh kelas lain. Untuk mengaksesnya, kita dapat menggunakan metode getter dan setter. Selanjutnya adalah demo program. Oke, selanjutnya adalah demo program. Demo program ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat materi yang telah tadi disampaikan. Pada program ini terdapat kelas mahasiswa yang memiliki atribut nama dan NIM bertipe data string. Selanjutnya terdapat konstruktor yang memiliki parameter nama dan NIM yang bertujuan untuk menginisialisasi atau mengisi nilai dari atribut nama dan NIM. Selanjutnya terdapat metode getDataMahasiswa yang digunakan untuk menampilkan data nilai mahasiswa berupa nama dan NIM. Selanjutnya terdapat kelas nilai. Kelas nilai ini merupakan kelas turunan dari kelas mahasiswa. Ini juga menggunakan konsep OOP inheritance di mana kelas nilai ini mewarisi atribut dan metode dari kelas mahasiswa. Pada kelas nilai ini terdapat beberapa atribut, di antaranya nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir yang bertipe data double. Selanjutnya terdapat juga atribut nilai huruf dan keterangan yang bertipe data string. Pada kelas nilai juga
terdapat konstruktor nilai yang memiliki parameter nama, NIM, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS yang akan menginisialisasi atau mengisi nilai dari atribut nama, NIM, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan memberikan nilai huruf dan keterangan. Selanjutnya adalah get nilai akhir. Pada get nilai akhir ini akan mengembalikan nilai yang merupakan operasi dari perhitungan nilai bobot mahasiswa. Selanjutnya, terdapat metode set nilai huruf dan keterangan, di mana ketika kita nilainya lebih besar dari 85, maka nilai huruf akan diinisialisasi oleh A, dan keterangannya juga lulus. Selanjutnya, ketika nilai akhirnya lebih dari 70, nilai huruf akan diinisialisasi oleh B. Nilai huruf akan diinisialisasi oleh nilai B, dan keterangannya juga lulus. Selanjutnya, ketika nilai akhir lebih dari 55, nilai huruf akan diinisialisasi dengan nilai C, dan keterangannya juga lulus. Selanjutnya, jika nilai akhirnya lebih dari 40, nilai huruf akan diinisialisasi dengan nilai D, dan keterangannya semester pendek. Selanjutnya, jika nilai akhir kurang dari 40, maka nilai huruf yang diinisialisasi adalah E dengan keterangan mengulang. Nah, selanjutnya terdapat juga konsep polimorfisme, di mana kita dapat menggunakan metode yang sama dengan metode yang ada pada superclass. Di sini kita menggunakan metode get data mahasiswa, yang mana ini juga terdapat pada kelas mahasiswa. Nah, metode get data mahasiswa ini bertujuan untuk menampilkan data mahasiswa beserta nilai akhir, grade, keterangan. Selanjutnya terdapat kelas menu yang di dalamnya terdapat metode menu. Nah, pada metode menu ini akan menampilkan menu pilihan di mana ketika kita memilih satu akan menginputkan nilai mahasiswa, ketika kita menginputkan 2 akan melihat nilai mahasiswa, dan ketika kita menginputkan 3 akan keluar dari program. Nah, pada metode menu juga terdapat sebuah inputan dari user. Selanjutnya, pada kelas main, di dalamnya terdapat metode main yang digunakan untuk menjalankan program Java. Di sini terdapat deklarasi menu, dan juga terdapat objek data nilai yang masih bernilai 0. Objek data menu ini diinisialisasi dari kelas menu dengan metode menu. Selanjutnya terdapat program switch case, di mana pengkondisian ini didapat dari menu yang diinputkan dari pilihan user. Ketika user memilih 1, maka akan menginputkan nilai mahasiswa dengan nama, NIM, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, yang akan diinisialisasi melalui parameter pada konstruktor nilai yang ada pada kelas nilai. Selanjutnya, jika user memilih 2, akan terdapat kondisi di mana data nilai tidak bernilai 0 akan menampilkan get data mahasiswa dari kelas mahasiswa yang dapat diakses dari objek data nilai. Nah, ketika data nilainya bernilai 0, maka akan menampilkan sebuah peringatan belum ada data nilai mahasiswa yang dimasukkan. Selanjutnya, ketika user memilih 3 pada pilihan menu, maka program akan dihentikan. Selanjutnya, jika user tidak memilih di antara 1, 2, dan 3, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid. Silahkan pilih menu 1, 2, ataupun 3.
Nah, pada program while ini artinya si perulangan akan terus berjalan ketika kita tidak menghentikannya atau ketika kita tidak memilih nomor 3. Nah, untuk mengetahui bagaimana program berjalan, kita akan mencoba menjalankan programnya. Di sini Di sini menampilkan menu pilihan di mana ketika kita memilih satu akan menginputkan nilai mahasiswa, ketika kita memilih dua akan melihat nilai mahasiswa, dan ketika kita memilih tiga akan keluar dari program. Kita coba untuk menginputkan nilai mahasiswa terlebih dahulu dengan menginputkan nilai satu. Di sini menampilkan input nilai mahasiswa dan kita harus menginputkan nama terlebih dahulu. Dan selanjutnya menginputkan NIM-nya. Dan menginputkan nilai tugas. Lalu menginputkan nilai kuis. Lalu menginputkan nilai UTS-nya, misalkan 94, dan menginputkan nilai UAS-nya, misalkan 96. Nah, di sini juga kembali menampilkan menu pilihan. Kita akan mencoba dengan menginputkan nilai 2. Nah, di sini ketika kita menginputkan nilai 2 akan menampilkan data nilai mahasiswa yang berisi nama Riza Nur Maulana dengan NIM 202208100077 dan memiliki nilai akhir 93,2 dengan grade-nya A dan keterangannya adalah lulus. Selanjutnya terdapat lagi menu pilihan. Dan kali ini kita akan memilih 3 agar bisa keluar dari programnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.